Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Wahdatul Ulum dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muhaisin Tanjung MA. Kemudian, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Permatasari dengan NIM 0503212145, Prodi Perbankan Syariah semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Langsung saja kita review soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Lanjut. Nah, soalnya ada 4. Yang pertama itu, jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa ia penting. Kemudian yang keempat, jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam. Nah, dari keempat soal ini semuanya akan kita bahas tuntas. Selanjutnya, kita langsung saja untuk menjawab soal-soalnya. Yang pertama, jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Nah, baik, saya akan menjawabnya. Wahdatul Ulum terdiri dari dua kata, wahdah dan ulum, yang berasal dari kata wahid yang maknanya kesatuan atau persatuan. Ulum berarti jamak dari kata al-ilmu yang artinya beberapa ilmu. Nah, Wahdatul Ulum artinya gabungan atau persatuan dari beberapa ilmu. Kemudian Wahdatul Ulum yang dimaksud itu adalah visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen ataupun fakultas, kemudian program studi dan mata kuliah memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan dan didedikasikan bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Langsung kita masuki ke soal yang kedua. Jelaskan tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Tujuan Wahdatul Ulum yang utama itu adalah untuk ilmu. Namun, selain ilmu, ia juga sebagai upaya pengenalan Tuhan secara lebih maksimal. Kemudian hasil dari proses Wahdatul Ulum itulah melahirkan para ilmuwan yang memiliki ulul albab, di mana ia memiliki ketajaman intelektual dan spiritual sekaligus ketajaman emosional dan sosial. Nah, adapun tujuan dari mempelajari Wahdatul Ulum adalah supaya kita bisa menyelesaikan suatu solusi atas permasalahan yang terjadi dengan bijaksana sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia karena menyelesaikannya dengan menggunakan dua atau lebih perspektif ilmu. Maksudnya, dari satu masalah kita bisa menyelesaikannya tidak hanya dari satu perspektif ilmu, tapi bisa dengan menggabungkan dari perspektif ilmu lainnya, sehingga akan mendapatkan solusi yang lebih maksimal. Seperti itu. Nah, langsung kita memasuki ke soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa ia penting? Islamisasi ilmu adalah proses, pendekatan, dan usaha untuk menyatupadukan ilmu pengetahuan dan bersifat islami. Islamisasi maksud.
Islamisasi ini maksudnya adalah untuk mengambil konsep-konsep yang berasal dari luar peradaban Islam, khususnya peradaban Barat, untuk dimasukkan ke dalam ranah pandangan hidup Islam dan konsep-konsep Islam. Nah, Islamisasi bukan berarti Islamisasi bukan anti peradaban lain. Islamisasi justru ramah terhadap peradaban lain dalam perspektif Islam. Justru kita mengambil sesuatu yang positif dari peradaban lain, yaitu mulai dari konsep, teori, dan prinsip-prinsip dari perbedaan dari peradaban lain yang kompatibel dengan Islam. Nah, sementara itu, konsep, teori, serta prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan Islam, maka tidak akan kita ambil, justru akan kita tinggalkan seperti itu. Kemudian, mengapa Islamisasi itu penting? Islamisasi ilmu itu penting agar ilmu-ilmu pengetahuan lebih mengorientasikan diri kepada nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satu problem dari pandangan ilmu yang berbeda, seperti ilmu dari Al-Quran dan hadis, dengan ilmu ekonomi, contohnya ilmu ekonomi sosial Karl Marx yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Dalam teori Karl Marx, manusia tidak boleh memiliki sesuatu menjadi hak miliknya. Semuanya itu harus menjadi hak milik negara. Manusia hanya sebagai pekerja saja. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis mengakui bahwa itu adalah hak milik manusia. Jadi, sebelum ilmu-ilmu itu disatukan, maka ilmu-ilmu itu perlu diislamkan dahulu. Nah, itulah disebut dengan Islamisasi ilmu. Selanjutnya kita akan membahas ke soal yang keempat. Jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana sih cara untuk memperoleh pengetahuan. Maka epistemologi Islam itu dapat dipahami sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu yang dijiwai oleh nilai-nilai dan ajaran Islam dan didedikasikan sebagai pengabdian kepada Sang Pencipta. Nah, epistemologi terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama ada ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu merupakan ilmu tentang apa yang berbicara tentang definisi Islam. Kemudian epistemologi itu adalah ilmu tentang bagaimana berbicara tentang mengenai sesuatu atau solusi. Bisa juga dikatakan sebagai sumber dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini merupakan peran dan fungsi dalam pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan Islam. Nah, adapun sumber untuk memperoleh ilmu berasal dari yang pertama ada informasi yang valid, yaitu berasal dari Al-Quran, Nabi, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, dari akal yang sehat. Nah, yang ketiga dari panca indera yang 5. Kemudian yang terakhir, dan dari hati yang bersih atau ulul albab. Baiklah. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai soal-soal tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.